Shalom Lau sejenis. Ya, shalom Jenis. Shalom semua. Ya. Shalom Ibu Feni, selamat sore. Shalom, selamat sore. Shalom Shalom Bros. Cincin, Shalom Denis. Shalom, Cin. Ya, shalom Ko, shalom Mbak. Shalom Tante Siska. Ya, Shalom. selamat sore. Sore. Shalom Tante Nona. Shalom Nona. Shalom Tante Nona. Shalom Jocelyn. Selamat malam. Ya, malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, shalom Jocelyn. Shalom Yani. Happy birthday semuanya. Ya, happy birthday. Kita ke mama. Oke, sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Saya serahkan ke WL. Selamat beribadah.
Shalom, puji syukur kepada Tuhan. Kita boleh bersama-sama pada sore hari ini, sore menjelang malam hari ini boleh merayakan dengan penuh ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-26. Sebab karena kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Nah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia atas perjalanan selama 26 tahun yang sudah Tuhan nyatakan karyakan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang sudah menebus kita, menjadikan kita gereja. Amin. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kita menyembah Allah kita, bersorak, memuji Dia atas karyanya di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Karena hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Semua. Besarlah Dia, layak dimuliakan, ditinggikan. Pujilah Dia dan penuh ucapan syukur. Semua katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran
disembah, layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja. Katakan yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, mari angkat tangan kita, tinggikan nama Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Tinggikan Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, yang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami dan kasih yang kekal. Bapa yang sudah merancangkan kebaikan bagi kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Menjadikan kami anak-anak-Mu melalui penebusan karya-Mu yang ajaib. Sehingga kami boleh ada di tempat ini. Gereja Tuhan di GSRI Citra di Kalideres. Dan Engkau dari sejak awal pekerjaan baik yang sudah Tuhan nyatakan bagi gerejamu di tempat ini. Sampai di usia yang ke-26. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang juga mengalami suka dan duka. Tapi kami bersyukur ya Allah, Engkau Allah yang senantiasa memelihara, senantiasa menopang kami. Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam diri kami terus menuntun, membimbing kami melalui kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa. Dan jika kami boleh bersama-sama bersekutu baik secara onsite maupun juga secara Zoom atau online, biarlah kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur dan penuh kerinduan atas karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah syukur ulang tahun gereja
pada hari ini ya Bapa, dari awal hingga akhirnya. Dan kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu, Pendeta Beni Solihin, yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, untuk kami terus boleh mengerti dan juga menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan memuji Engkau, mengagungkan Engkau, Engkau yang berkati dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami, Kepala Gereja kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan. Amin. Dia sanggup menyelamatkan. Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Amin. Datanglah dan bertahta. Semua bersorak-sorai. Ya pencipta dunia ini, Dia merangkai kehidupan kita. Dialah pemilik kehidupan kita, yang sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Saya percaya usia yang ke-26 adalah usia yang cukup matang bagi sebuah gereja,
Dan saya percaya setiap umat Tuhan akan dibangkitkan. Ini adalah satu titik balik gereja GSRI Citra khususnya untuk semua jemaat Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Bangkit gereja Tuhan, maju di dalam kuasa Roh Kudus. Katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari bersama-sama maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Umat Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari bersama-sama maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju umat pemenang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Mari umat Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Bersama-sama maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan pengurapan yang telah dicurahkan. Mari bertepuk tangan, kuasa. Amin. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Jemaat yang di tempat ini boleh silakan duduk kembali. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, tema dari ulang tahun gereja kita pada hari ini yang ke-26 adalah gereja yang hidup. Gereja yang hidup seperti apa sih gereja yang hidup ya? Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah melalui tema ini kita sungguh-sungguh memiliki ya, anak-anak Tuhan memiliki hidup. Dan hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan yang memberikan kepada kita sukacita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Buka hati untuk sungguh-sungguh dituntun, diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Rohmu yang hidup
kepada Pendeta Ben Solihin, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, dikasihi. Saya setel dulu, saya Michael dulu, saya Michael dulu, saya Michael dulu, saya. Sekali lagi, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh anggota gereja dari GSRI Citra yang sedang berulang tahun ke-26 dan juga para simpatisan baik hamba Tuhan maupun majelis maupun para aktivis, selamat berjumpa kembali. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun. Umur 26 tahun benar dari saudara kita tadi dikatakan bukan satu umur yang muda lagi. Pemuda dewasa yang penuh dengan cita-cita, kegemilangan, potensi, energi menghadapi masa depan dengan perasaan yang optimis sekali. Saya harap juga jemaat GSRI Citra sekarang ini juga punya antusias seperti seorang pemuda yang dewasa yang mau memasuki gerbang hari depan yang penuh dengan harapan itu. Saudara, terima kasih saya boleh diundang untuk boleh menyampaikan firman yang terhormat dari Tuhan ini untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya share screen, saudara. Saudara, tema yang saya ambil, di samping yang gereja berikan, gereja yang hidup, saya menjabarkannya menjadi gereja hidup berpadanan dengan panggilan. Gereja hidup berpadanan. Sebentar ya, saudara, minta maaf. Ini dia, gereja, komunitas yang hidup berpadanan dengan panggilannya, ya, panggilan yang diberikan gereja. Saudara, saya ingin sekali mengajak saudara untuk membaca Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saya telah menuliskannya di PowerPoint, namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, firman-Mu hendak kami baca, dan kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk boleh membuka pikiran dan hati kami, untuk memahami firman-Mu. Kami tidak ingin Tuhan firman yang kami baca dan penguraian yang kami dengar berlalu begitu saja. Karena kami sebagai anggota gereja sungguh-sungguh menghormati Tuhan sebagai kepala gereja. Kami ingin Kau bersabda di tengah kami memperingati hari ulang tahun gereja kami, GSRI Citra ke-26. Kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati kami dan pikiran kami, dan memasukkan pikiran firman itu ke dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya. Tolonglah kami. Bapa dalam surga, kami juga bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan kekurangannya. Pimpinlah ia dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ia boleh mengatakan apa yang harus dikatakan dari Tuhan sendiri. Sehingga semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar firman-Mu, diubah oleh Tuhan. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 6, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku, kata Paulus, menasihatkan kamu, jemaat Efesus. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Paulus menulis karena dia sedang ada di penjara. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja dipanggil untuk hidup berpadanan dengan panggilannya.
Saudara, menarik sekali kata berpadanan, kita tahu itu artinya cocok, sesuai, seimbang. Saudara pernah tidak saudara melihat seorang yang datang ke pesta perkawinan, ya normal saudara, tapi dia pakai celana pendek dan sandal jepit. Pasti mata semua orang akan melihat, rasanya tidak pantas, betul nggak? Tidak cocok. Kalau mau pakai sandal jepit, celana pendek, pergi santai atau di tepi pantai, tidak heran saudara, itu berpadanan. Saudara bisa bayangkan kalau seorang gadis pergi ke pantai, bukan dengan pakaian renang, tapi dengan kebaya. Itu pun tidak pantas. Saudara, barangkali saudara masih mahasiswa atau pernah duduk di bangku kuliah. Dari SMA, status mahasiswa itu membanggakan. Ketika masuk kuliah, saudara, entah 1 minggu, entah 2 minggu, dari pembukaan semester, dosen bertanya, mana tugas kamu, silakan kumpulkan. Kita kaget setengah mati. Lalu ketika dosen bertanya, mana tugas kamu? Lupa, Pak. Aduh, saudara, nggak pantas lagi seorang mahasiswa ngomong pada dosennya, lupa. Itu anak SMA. Itu tidak sepadan. Mahasiswa. Artinya siswa yang betul-betul tertinggi, terbesar. Nah, itu mahasiswa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ambil satu contoh lagi. Saudara, gimana kalau seorang gadis, katakanlah baru menikah. Setelah menikah, honeymoon, setelah honeymoon masuk kerja lagi. Gadis itu bekerja, suaminya juga bekerja. Saudara, satu kali dia pulang terlambat dan suaminya tanya, kamu kemana? Kok nggak WA saya sih? Loh, kenapa saya harus WA? Saya kumpul dengan teman-teman saya di geng saya. Kamu kan tahu saya punya teman. Saudara, temannya banyak, ada 7 orang di satu geng, itu perempuan dan laki. Saya kan biasa berkumpul tiap minggu. Saudara, suaminya bengong, terus dia bilang, kamu nggak pantas, karena kamu sekarang suami istri saya, kamu. Saudara, bagaimana kalau saudara menanggapi orang seperti itu? Dia sudah menikah, dia istri seseorang, dia masih merasa geng itu gengnya saya. Kamu nggak usah ganggu-gugat kok. Saya akan berkumpul dengan teman-teman laki saya, dengan teman-teman perempuan saya, itu terserah saya. Wow, saudara-saudara, itu tidak pantas. Tidak berpadanan dengan statusnya, bukan? Nah, saudara, orang seperti itu betul-betul tidak tahu statusnya apa dan harus berperilaku seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak anggota gereja yang sebetulnya tidak berpadanan dengan apa yang disebut dirinya adalah anggota gereja, atau bahkan disebut gereja sekalipun. Saudara, orang-orang seperti ini menjadi anggota gereja, berbakti dalam gereja tiap-tiap minggu, tapi nggak mau tahu, saudara. Saudara pernah dengar omongan seperti ini, oh kalau urusan gereja saya nggak mau tahu. Tugas saya adalah datang, beribadah, setelah itu ya pulang. Saya senang beribadah, saya mau memuji Tuhan, saya memohon ampun, saya mendengar firman, saya memohon berkat, sudah. Bertahun-tahun di situ, nggak mau ikut gereja lah, rumit. Saudara, ini anggota gereja yang tidak menyadari statusnya apa. Saya kira saya bicara begini karena banyak sekali orang yang tidak sadar jadi anggota gereja itu seperti apa. Ada banyak pula orang yang aktif di dalam gereja, saudara. Tetapi aktifnya ini bukan menjadi penopang jalannya gereja, tubuh Tuhan ini. Tapi mengganggu di mana-mana. Dengan ulahnya, dengan tingkahnya, dengan egonya. Apa sebabnya? Dia tidak menyadari, saudara, apa itu yang disebut orang percaya, gereja, sehingga dia berperilaku yang tidak sepadan. Saudara, inilah yang membuat gereja itu sukar sekali berkembang. Inilah yang membuat hati Tuhan duka, sedih. Karena di dalam gerejanya banyak orang bergereja yang tidak ngerti arti gereja itu apa. Saya tidak ingin mengkuliahkan saudara arti gereja apa, panjang lebar. Bukan. Tapi saya ingin menyadarkan kita semua, saudara. Termasuk gereja-gereja modern sekarang ini, saudara. Saya terbengong-bengong dan terpaku, saudara, melihat gereja sekarang tidak seperti gereja yang digambarkan oleh Alkitab.
Orangnya keluar masuk tanpa peduli orang lain. Pendetanya juga tidak keberatan. Asal engkau datang ke gereja saya, engkau menikmati, engkau memberi persembahan, engkau memberi perpuluhan, cukup buat kami. Untungnya apa? Uangnya saja yang mau, saudara. Tidak lagi peduli apa yang dikatakan model gereja di abad pertama, di Kisah Rasul itu. Enggak, saudara. Zaman sudah berubah. Gereja seperti tempat dagang. Gereja seperti tempat mall, saudara. Setiap orang datang dengan kepentingannya masing-masing. Setelah dapat kepentingannya, membeli barang, membayar barang, pulanglah. Nggak perlu tanya orang, sudah dapat barangnya, Bu? Sudah dapat barangnya, Pak? Kurang uangnya? Ini saya bantu deh, pakai kredit saya. Nggak ada orang yang ngomong begitu, saudara. Betul nggak? Dan tidak perlu. Karena apa? Karena di mall. Tapi gereja bukan mall. Cuma sekarang gereja menjadi mall. Untung saja pandemi, orang mulai berpikir lagi, saudara. Orang berpikir dua kali, apa itu gereja? Kebanyakan gereja sekarang tanpa tembok hanya berhadapan dengan gadget, saudara. Tapi kita sadar bahwa Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah kebaktian elektronik seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu mari kita mendalami gereja itu apa sebetulnya. Saudara, secara umum, gereja itu diartikan sebagai bangunan yang dipakai untuk tempat kebaktian. Secara umum. Tetapi ada juga yang mengartikan gereja itu sebagai bagian organisasi atau satu organisasi. Entah itu jadi sinode, entah itu gereja lokal. Tetapi sebetulnya kata gereja, saudara, di dalam bahasa Yunaninya, kata gereja itu pasti saudara sudah pernah dengar, bukan? Gereja itu bahasa Yunaninya eklesia. Kalau kita masuk pada pengertian kata Yunaninya, eklesia berarti perkumpulan orang atau komunitas yang dipanggil keluar. Nah, ini hakikat gereja yang kembali harus kita mengerti. Kalau gereja itu ingin berpadanan dengan panggilannya. Orang-orang atau komunitas, termasuk engkau dan saya, yang menjadi satu, orang-orang ini adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar. Dipanggil dari mana? Keluar dari mana? Saudara-saudara, orang-orang itu telah dipanggil oleh Allah dari status yang lama, keadaan yang lama. Yaitu orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dosa. Dari kehidupan yang sia-sia. Dari kehidupan yang di bawah murka Allah karena perbuatan mereka yang mendukakan hati Allah. Dibawa keluar, ditarik keluar, lalu dibawa ke satu tempat pada kehidupan yang sangat berarti. Kehidupan di bawah anugerah Allah. Komunitas ini menjadi komunitas yang baru, yang radikal, yang tidak sama dengan komunitas dunia. Satu masyarakat yang sebetulnya pada hakikatnya sangat-sangat berbeda dengan komunitas orang-orang yang belum percaya atau orang-orang dunia. Dan ini dikumpulkan oleh Allah menjadi satu komunitas yang universal yang namanya gereja, saudara. Nah, bagaimana cara orang-orang ini diubah dari kegelapan menjadi terang, dari orang-orang yang diancam murka Allah menjadi orang-orang yang mendapat anugerah Allah? Saudara-saudara, jawabnya adalah karena Kristus. Karena Kristus datang dari surga ke dalam dunia menjadi manusia, tujuannya cuma satu, menyelamatkan orang-orang percaya itu. Kemudian mengumpulkan orang-orang percaya itu di dalam dunia, dan menjadi satu komunitas baru yang radikal, yang hidupnya tidak sama lagi dengan dunia ini. Itulah yang disebut gereja. Tubuh Kristus sekarang, saudara. Gereja yang diharapkan Tuhan untuk memberi warna, memberi terang pada dunia yang gelap. Yang kelak kemudian dari sinilah orang-orang di dunia ini melihat kemuliaan Bapa di surga. Oleh karena itu orang-orang yang ada di dalamnya tidak bisa cuek. Tidak bisa tidak mau tahu, saudara. Tidak bisa tidak peduli. Tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri dan berkata, oh saya datang ke gereja cuma kebaktian doang kok. Saya ikut kolekte, saya ikut perpuluhan,
Tuhan, tapi sorry ya, saya nggak mau ikut urusan gereja. Rumit, saya nggak ada waktu. Saudara-saudara, nggak bisa demikian. Engkau dan saya adalah kumpulan orang yang telah ditarik keluar dari kegelapan kepada terang dan dikumpulkan oleh Allah sendiri. Jadi saudara, yang menciptakan gereja itu bukan bapak-bapak gereja. Yang menciptakan gereja itu bukan pemikir-pemikir Kristen yang mengatakan setiap orang Kristen harus berkumpul hari Minggu. Kita sebut gereja, bikin organisasi supaya kuat, supaya nanti berabad-abad kemudian tetap eksis. Bukan, saudara. Yang menciptakan gereja adalah Allah sendiri. Gereja adalah ciptaan Tuhan. Gereja diinginkan Tuhan. Kumpulan orang percaya itu diharapkan Tuhan untuk mewarnai kehidupan orang-orang dalam dunia ini dengan warna yang Tuhan inginkan dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat keempat sampai keenam, di situ Paulus memberikan dasar teologis. Gereja itu harus hidup berpadanan dengan panggilannya. Ini dasar teologisnya, saudara. Mari kita lihat. Kenapa gereja itu diharapkan menjadi berpadanan dengan panggilannya, menjadi satu kesatuan orang percaya yang benar-benar solid. Ini dia ayat 4, 5, dan 6. Karena ada ikatan satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Dan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Saudara perhatikan ada 7 kata satu, 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 satu. Untuk mengatakan bahwa komunitas orang percaya yang disebut gereja, eklesia ini mempunyai satu ikatan yang luar biasa. Jadi saudara, kalau kita berbakti, orang yang ada di sebelah kita itu sebetulnya punya ikatan yang luar biasa. Jauh lebih kuat dari ikatan darah. Ikatan persaudaraan. Walaupun tidak dilahirkan dari mama yang sama, papa yang sama, saudara, tetapi kita diikat oleh satu tubuh yang sama, roh yang sama, penebusan yang sama. Saudara, dikatakan kita diikat pertama oleh ikatan satu tubuh. Nah, ini harus kita mengerti, saudara, bahwa kita setelah ditebus oleh darah Kristus, kita menjadi bagian tubuh Kristus. Dan anggota tubuh itu tidak cuma satu-satunya kita, tetapi banyak sekali. Setiap anggota jadi merupakan anggota tubuh. Saudara, Paulus dengan sangat tepatnya melukiskan gereja itu seperti anggota tubuh di mana tiap-tiap anggotanya menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi telinga, kaki, dan lain-lain. Tidak ada yang bisa mengatakan saya lebih penting dari yang lain. Tidak ada. Karena ada yang lain, kita menjadi satu tubuh. Karena ada yang lain, kita ditolong oleh yang lain. Karena ada yang lain, kita menjadi sempurna. Betul, saudara? Lalu dikatakan lagi bukan cuma satu tubuh, tapi satu roh. Saudara, kita disadarkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang ditebus oleh roh yang sama, Roh Kudus, saudara. Dan dipimpin dan dijagai oleh Roh Kudus yang sama. Oleh karena itu tubuh kita disebut juga bait Roh Allah. Tubuh teman kita, tubuh anggota gereja yang lain juga bait Allah. Aduh saudara, ikatan ini jauh lebih kuat dari ikatan apapun. Lalu dikatakan lagi, kita diikat oleh satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Panggilan apa? Panggilan penebusan itu, saudara. Panggilan untuk menjadi gereja. Ada satu pengharapan. Pengharapan apa? Kita hidup dalam kumpulan orang percaya yang telah diselamatkan, yang harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu dikatakan lagi ikatan apa? Ikatan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, yaitu Bapa dari semua. Wow, saudara, ini dasar teologis yang begitu kuat. Karena itu yang pertama-tama saya ingin mengatakan, kita tidak bisa cuek, saudara, dengan apa yang terjadi di dalam rumah Tuhan yang disebut gereja.
Sekali lagi, gereja bukan bermaksud gedungnya, gereja bukan organisasinya, gereja adalah kumpulan orang percaya. Tetapi untuk mengatur orang percaya itu perlu organisasi, perlu rumah ibadah, bukan? Tetapi apapun yang saudara mengerti, kita tidak bisa cuek. Yang kedua, saudara, dari pengertian ini, lihatlah sesama anggota itu sebagai satu saudara yang ikatannya jauh lebih kuat. Diikat oleh Allah, diikat oleh pengharapan, diikat oleh roh. Wow, luar biasa. Ada 7 yang mengikatnya. Nah, saudara, berdasarkan ikatan ini, yang Paulus tanamkan secara teologis, lalu di dalam prakteknya dia berteriak, aku menasihati kamu. Yuk lihat ayat 1, saudara ya. Aku menasihatkan kamu, dia dalam ayat 1, saudara. Aku, kata Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil oleh anugerah Tuhan itu, berpadanan dengan panggilan itu. Inilah intinya. Hai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang ditebus oleh darah Kristus, jangan kamu hidup lagi seperti orang yang belum percaya. Sekarang kamu harus hidup berpadanan. Sesuai dengan statusmu. Sesuai dengan penebusan anugerah yang dilakukan oleh Kristus. Karena itu, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang atau gereja yang sudah ditebus oleh darah Kristus? Ini dia, saudara. Saudara, gereja harus hidup berpadanan dengan panggilannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja yang harus hidup dengan panggilannya? Yang pertama, saudara, hidup sebagai komunitas orang percaya dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saya balik lagi ya. Tuh, ayat 2-nya saudara lihat. Efesus 4 ayat kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itu dulu. Saya ingin membahas ini, saudara. Jadi bagaimana gereja bisa berpadanan dengan panggilannya yang luar biasa itu? Yang pertama, komunitas orang percaya harus hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saudara, pernahkah saudara berada dalam satu antrian di mana sekelompok orang saling dorong-mendorong untuk memperebutkan sampai ke tempat paling depan untuk kepentingannya lebih dahulu? Sangat besar kemungkinannya, saya membayangkan saudara, ketika saling tolong-mendorong, saudara, orang-orang itu tidak peduli satu sama lain, lalu dengan kasar sikut menyikut, dan berteriak-teriak tidak sabar, bahkan beberapa orang ribut di dalamnya. Kenapa bisa begitu? Intinya adalah ego masing-masing yang dikedepankan. Yang kedua, orang tersebut tidak saling kenal. Betul nggak, saudara? Kalau saling kenal, malu. Kalau saling kenal, tahu perasaan orang lain. Kalau saling kenal, menghormati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi di dalam masyarakat kita. Di negara manapun seperti itu. Tapi komunitas gereja adalah komunitas orang percaya yang dibentuk oleh Tuhan untuk tidak serupa dengan dunia ini, saudara. Tidak boleh terjadi seperti itu. Kita bukan komunitas yang tidak saling kenal, berebut, ingin dapat sesuatu menurut kepentingan kita, tidak peduli orang, sikut kanan, sikut kiri. Tidak bisa. Gereja itu bukan demikian. Nah, Paulus mendapati jemaat Efesus bisa seperti itu. Oleh karena itu dia berkata, hiduplah sebagai orang percaya yang berpadanan dengan panggilan. Dengan cara apa? Yang pertama, rendah hati. Saudara, apa sih arti rendah hati? Saudara dengar ya, rendah hati itu artinya berpikir bahwa diri kita tidak lebih tinggi, tidak lebih hebat, tidak lebih pandai, tidak lebih utama dari yang lain. Pikiran kita loh, saudara. Saudara, kita boleh di depan orang senyum-senyum, angkat jempol kita menandakan kamu keren, lalu manggut-manggut. Tapi pikiran kita mengatakan apa? Ya, yang begitu aja gue juga bisa, anak kecil juga bisa. Atau pikiran kita mengatakan,
Lu belum tahu investasi gue berapa banyak dibanding investasi lu. Begitu aja cerita. Saudara, itu bukan kerendahan hati. Kerendahan hati itu bersangkut paut dengan apa yang kita pikirkan lebih dahulu, saudara. Kalau pikiran kita masih membanggakan diri kita, lebih hebat dari diri kita, saudara, itu tidak rendah hati. Inilah ancaman dalam komunitas Kristen. Saudara, saat orang di dunia ini berlomba-lomba untuk menunjukkan kehebatannya, lebih hebat dari orang lain, komunitas gereja justru sebaliknya. Saudara, yang menarik di abad pertama, orang Yunani itu paling tidak bisa menghormati orang yang rendah hati. Buat mereka orang yang rendah hati itu tidak punya harganya. Apalagi kalau menyangkut rendah diri. Orang harus menunjukkan siapa dirinya, mengatakan apa yang dia bisa, apa yang dia punya, baru dihormati orang. Sampai sekarang pun dunia seperti itu, bukan? Tapi kalau saudara baca Alkitab dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru, Allah menyenangi orang-orang yang rendah hati dan menyuruh kita harus rendah hati. Saudara, Yesus menunjukkan kerendahan hati luar biasa. Dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah meninggikan dirinya, tapi dia juga tidak pernah merendahkan dirinya. Dia hanya mengatakan dirinya apa adanya, saudara. Dia bisa menghargai orang-orang yang dianggap remeh oleh orang lain. Orang buta, para pengemis, orang yang tidak punya. Dia mengasihi mereka. Dia tidak memaksa orang lain untuk menghormati dirinya. Saudara-saudara, dia cuma mengatakan kebenaran apa adanya. Saudara, inilah harusnya menjadi ciri komunitas Kristen. Saudara, saya harap kerendahan hati ini ada pada diri kita sebagai gereja. Sehingga GSRI Citra dipenuhi oleh orang-orang yang tidak berpikir bahwa dia lebih hebat dari yang lain. Betapapun saudara masih mempunyai, betapapun saudara adalah orang yang punya sejarah mendirikan gereja ini. Saya ikut rapat bangun gereja ini. Atau mengatakan, saya penyumbang terbesar, saya yang cari dana. Tidak ada lagi yang begitu. Di tangan sayalah, kata hamba Tuhan, barangkali sudah pergi keluar. GSRI itu maju. GSRI Citra itu maju. Tidak adalah saudara yang mengatakan begitu. Kita sama-sama satu tubuh. Saat itu Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Syukur. Lalu saudara, hidup gereja yang berpadanan itu seperti apa? Paulus mengatakan yang lemah lembut. Saudara, kelemah lembutan berarti tidak kasar ketika berhubungan dengan orang lain. Betapapun orang itu menjengkelkan. Kelemah lembutan berkaitan dengan pengendalian diri, saudara. Ini buah roh lagi. Tidak hilang kontrol ketika naik emosi. Mari kita hilangkan, saudara, cerita di rapat majelis geprak meja, melotot, ngancem, dan berkata, saya bisa keluarkan kamu dari tempat ini. Udah, enggak ada lagi itu. Itu ciri duniawi, jangan dibawa ke gereja, saudara. Oh, saudara, betapa inginnya saya dan saudara mendengar orang berkata, anggota-anggota gereja GSRI Citra, majelisnya, hamba Tuhannya, orang-orang yang lemah lembut. Pernah saya lihat dimaki-maki oleh jemaat yang tidak ngerti atau katakanlah tetangga yang tidak ngerti, tapi tetap bisa sabar, luar biasa. Nah, inilah yang kita rindukan dan ini yang Tuhan rindukan pasti, saudara. Saudara, kelemah lembutan bukan berarti jadi peragu loh, saudara. Tidak sama sekali. Kelemah lembutan berarti bukan tidak tegas, tidak sama sekali, saudara. Kelemah lembutan tetap bisa sabar dengan orang-orang yang masih belum mengerti. Saudara, Musa itu pemimpin besar. Musa itu memimpin jutaan orang Israel. Musa itu pemimpin yang mengambil keputusan yang berani, saudara-saudara. Tetapi dikatakan tidak ada orang selemah lembut Musa. Itu Tuhan yang katakan, saudara. Saudara, biarlah kita menjadi gereja yang lemah lembut, tegas, tetapi tetap bisa mengendalikan diri, tidak bicara kasar. Saudara, yang luar biasa Yesus. Orang yang punya kuasa demikian rupa, dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan kepadamu. Lalu dia berkata, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku penuh kuasa, bukan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Saudara, Yesus itu orang yang lemah lembut. Dia bisa mengendalikan diri, dia tidak ngomong kasar. Kalaupun dia negur dengan keras, orang itu memang harus ditegur keras. Karena sudah mau capai tingkat kemunafikan yang luar biasa. Demi menyelamatkannya. Tapi jiwanya lemah lembut, saudara. Lalu dikatakan lagi oleh Paulus, gereja kalau hidup mau berpadanan dengan panggilannya harus sabar. Saudara, kesabaran merupakan ciri komunitas Kristen yang luar biasa. Ketika dunia makin tidak sabar, saya tunjukkan pada saudara. Salah satu yang membentuk ketidaksabaran kita adalah alat ini. Alat ini, saudara. Ini device kecil, gadget kecil ini, saudara. Bukan cuma mempengaruhi perilaku kita, tapi sebetulnya membentuk kesabaran kita makin tipis. Kenapa, saudara? Tiap kali klik saja, kita dapat informasi yang kita ingin. Betapa marahnya hati kita kalau 5 menit gadget kita muter-muter signalnya itu nggak bisa dapat signal. Kita mulai ngeluh, nggak sabar. Betul dah? Aduh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yuk dunia boleh berubah dengan perubahannya. Kita boleh memakai gadget ini. Tapi kalau soal kesabaran, kita mohon Roh Tuhan membentuk kita. Biarlah di tengah-tengah zaman seperti ini kita tetap sabar. Saudara-saudara, Yesus adalah pribadi yang sabar. Ketika dia menghadapi murid-muridnya yang sedang bertengkar, padahal dia sedang berjalan ke Yerusalem untuk memikul salib yang mengerikan, dia tetap sabar. Dia tetap menegur itu murid. Tapi enggak habis menegur kehilangan pengendalian diri. Dia malah berkata, mari ikut aku, saatnya sudah tiba. Saudara, ketika Petrus membual, aku akan mati bagi kamu. Dia tatap pelan-pelan, Petrus. Sebelum ayam berkokok pagi ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dia tetap sabar. Ketika dia bangkit dari kematian, saudara, dia mengumpulkan murid-muridnya di pantai Galilea. Dia sabar. Dia tidak berkata, Petrus, benarkan perkataanku. Ngomong aja pembual. Ngomong besar. Pengecut, lari. Sumpah serapah. Enggak. Dia tetap sabar setelah Petrus makan. Ditunggunya selesai, murid-muridnya makan. Dia baru menatap Petrus dan berkata, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Simon, anak Yohanes. Aduh, saudara, itu satu teguran yang tajam yang dikatakan dengan kesabaran. Itulah yang membentuk Petrus. Ayo, saudara, kita gereja berpadanan dengan panggilan itu. Saudara pasti tahu bukan di gereja banyak orang aneh. Salah satunya engkau atau saya. Ya, jangan pikir yang lain, yang aneh engkau atau saya. Sama juga. Nah, di dalam menghadapi anggota tubuh yang aneh, yang tidak aneh harus sabar. Yang tidak aneh dalam keanehan orang itu. Kita punya keanehan masing-masing. Sabarlah. Ya, jangan nuding-nuding. Jangan menceritakan yang jelek di depan orang lain. Udah sabar. Itu sifat Kristus, bukan? Nah, dengan demikian kita itu berpadanan. Seimbang dengan panggilan kita. Dan menyenangkan hati Tuhan. Gereja harus kayak ini. Saudara, maaf ya, GSRI Citra saya nggak tahu riwayatnya, tapi saya rasa kebanyakan gereja akan mengalami dekadensi moral, etika yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran Alkitab. Lemah lembut, rendah hati dan sabar, miliki lagi. Bagi saudara-saudara, maaf, misalnya saudara hamba Tuhan yang punya sejarah di GSRI Citra yang luar biasa. Bahkan memimpin sinode. Bagi saudara yang jadi majelis, bagi saudara yang jadi aktivis, yang memegang peranan luar biasa. Justru engkau yang harus menunjukkan kerendah hatian, kesabaran, kelemah lembutan. Oke, pada dasarnya kita bukan orang seperti itu. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam kita, Dia yang bekerja. Bagian kita mengikutinya. Saudara, mari kita lihat apa sih gereja yang berpadanan dengan panggilannya itu. Ini, saudara. Yang kedua, saling membantu dalam kasih. Saling membantu.
Saudara, gereja adalah komunitas orang percaya, bukan saling berebut kepentingan, bukan saling mengutarakan pikiran untuk jadi dipandang orang lebih hebat. Itu tempatnya bukan di sana. Bukan audisi untuk memilih siapa yang paling baik. Enggak. Gereja adalah komunitas yang saling membantu dalam kasih. Karena itu dalam ayat 4 Efesus 4:2b dikatakan oleh Paulus, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kasihmu. Jadi membantu itu dengan kasih, bukan dengan peraturan, saudara. Membantu itu bukan karena keharusan, bukan. Walaupun kita perlu peraturan, tetapi dasar yang pertama karena ada kasih. Saudara, esensi diri Allah adalah kasih. Karena itu dikatakan Allah adalah kasih. Saudara tidak akan dapati perkataan seperti itu di dalam agama lain. Hanya Allah orang Kristenlah yang dikatakan Allah adalah kasih. Kristus datang ke dalam dunia karena kasih-Nya. Kristus bergumul di Taman Getsemani karena kasih-Nya. Kristus mau dipantek di kayu salib karena kasih-Nya. Kristus memenangkan engkau dan saya dan menebus karena kasih-Nya. Esensi komunitas Kristen, orang-orang yang telah dimenangkan, eklesia, adalah kasih juga. Karena hidup bergereja harus penuh dengan kasih, saudara. Nah, di samping kita, di sekitar kita, di jemaat kita, di dalam pelayanan kita, penuh dengan orang-orang, saudara, yang sebetulnya menjengkelkan, sukar untuk dikasihi. Tetapi ini tidak menghilangkan esensi gereja untuk saling membantu di dalam kasih. Ketika orang-orang di dunia tidak peduli, saudara, pada orang-orang yang sulit dikasihi, gereja terpanggil untuk mengasihi. Saudara, saya pernah melayani di sebuah gereja di Bandung selama 5 tahun. Sebagai asisten saja, asisten gembala. Ada 25 orang lainnya, saya cuma salah satu dari 25 lainnya diketuai oleh gembala. Tapi yang luar biasa, saudara, saya itu sering sekali melawat, bukan? Seperti juga para hamba Tuhan lain. Nah, di dalam wilayah saya ada seorang ibu janda dengan anak 3. Masih kecil-kecil, putri semua. Pekerjaan dia, saudara, tidak ada. Suaminya meninggal dalam keadaan miskin. Kemudian dia buka warung kecil di rumah. Aduh, kasihan sekali, saudara. Bajunya lusuh. Anak-anaknya terpelihara dengan minimal sekali. Lalu, saudara, saya senang sekali gereja memperhatikan dia. Diberi santunan tiap bulan agar anak-anaknya tetap bisa sekolah. Yang lebih indah lagi, ada anggota gereja yang datang pada saya dan berkata, Pak Beni, saya titip uang sama Pak Beni ya. Buat apa, saya bilang. Saya percaya di wilayah Pak Beni itu banyak jemaat yang susah. Kalau saya menyampaikannya kurang enak, Pak. Lebih bagus Bapak saja. Oh, terima kasih. Saya kasih uang ke istri saya yang mengaturnya. Termasuk janda miskin itu. Saudara, berkali-kali saya berkata, ini bukan uang saya loh, Ci. Bukan. Ini titipan anak Tuhan yang punya kasih. Aduh, saudara, air matanya ingin menangis. Bertahun-tahun loh, saudara. 5 tahun saya di sana, 5 tahun terus jalan. Sampai saya pindah ke Malang, bagian uang itu saya titipkan kepada rekan saya. Saudara, dampaknya apa? Belasan tahun kemudian anak-anaknya selesai kuliah dari universitas, saudara. Berumah tangga dan mendapat pekerjaan yang baik, membangun rumah buat mamanya. Saya kalau lihat itu senang, saudara. Setiap kali saya datang ke gereja itu, Enci itu selalu nyalamin saya. Dan selalu mengucap terima kasih ya Pak Beni, bantuan Pak Beni. Loh, bukan bantuan saya. Itu bantuan anak Tuhan yang mengasihi orang-orang yang kekurangan. Saudara-saudara, dia mengambil pelayanan yang sederhana. Tiap kali doa pagi membagikan buku, nyanyian. Itu saja. Dan diam-diam dia juga menyisihkan uang untuk membantu orang-orang yang kekurangan lagi.
Saudara, inilah esensi gereja. Kita pernah banyak mendengar, saudara, banyak cerita yang dilakukan oleh gereja di dalam diakonianya. Betul tidak? Ada banyak orang tertolong. Aduh, saudara, seorang anak yang mamanya kurang waras, saudara. Seringkali ditaruh di kamar, seringkali anak itu berkeliaran tidak diperdulikan, ekstrim-ekstrim kayak gitu. Satu kali dilihat oleh anggota gereja Bala Keselamatan, saudara. Lalu diajak ngobrol, kamu sekolah di mana? Sudah 9 tahun tidak sekolah, saudara. Pernah sekolah, tapi sudah 2 tahun tidak sekolah karena mamanya tidak peduli. Lalu orang-orang Bala Keselamatan datang pada mamanya, bujuk-bujuk mamanya, anak ini boleh disekolahkan ya? Ibu itu berkata, boleh. Akhirnya saudara, saya ketemu anak ini di Singapura. Waduh, saudara, dengan karier yang luar biasa, membeli apartemen di sana, dia kisahkan kisahnya, saya bengong. Saya anak gereja, Pak Benny. Saya ditolong oleh gereja. Kalau tidak ada gereja hari ini, saya tidak akan menjadi orang seperti ini. Saya berhutang budi dengan orang-orang Kristen yang luar biasa. Dan dia pun orang Kristen, saudara. Aktivis. Oh, saudara, inilah esensi gereja. Daripada ribut, saudara. Daripada merebutkan pepesan kosong, daripada saling hoax, saudara, daripada saling menyebarkan fitnah, yuk kita saling membantu. Terutama, saudara, di dalam COVID seperti ini, bukan? Ada banyak kesempatan yang Tuhan buka. Tapi saya lagi susah, Pak. Saya tahu, saudara, kita semua susah. Tapi di antara orang yang susah, masih ada orang yang sebetulnya diberi memungkinkan untuk membantu orang lain, bukan? Memang, saudara-saudara, artis-artis pun berkata begini, penghasilan kami kurang. Bukan berarti kekurangan, saudara. Kurang. Sama dengan kita, bukan? Penghasilan kita kurang, tapi bukan berarti kekurangan. Nah, ada sebagian jemaat yang betul-betul kekurangan. Yuk kita yang penghasilannya kurang, tapi masih punya sesuatu yang masih dibagikan. Ayo saling bantu-membantu. Terutama pada orang yang seiman dulu. Itu ajaran Kristen, saudara. Tolonglah saudara seiman lebih dahulu. Apakah kasih Kristen itu adalah kasih yang eksklusif? Tidak. Tapi ironilah, saudara, kalau kita membantu orang lain dulu, anggota gereja kita kekurangan. Itu sama dengan seorang bapak yang memperhatikan anak orang lain. Anaknya sendiri tidak diperhatikan. Apakah bajunya robek? Apakah kurang makan? Yang diperhatikan anak tetangga. Kebetulan anak tetangga anak janda. Kebetulan jandanya janda muda. Kebetulan yang muda cantik. Lengkaplah. Apa bisa dibilang penuh kasih? Istrinya marah-marah. Kok papa pulang kerja langsung perhatikan anak tetangga? Kasian, Ma. Kasian. Nggak punya bapak lagi. Lalu, ya kamu negatif mulu pikirannya, katanya. Perhatikan anakmu, lihat udah makan belum, lihat bajunya tuh. Saudara-saudara, itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan, bukan? Yang pertama-tama, kasihilah, lakukanlah kebaikan pada anggota gereja dulu, orang seiman dulu. Setelah itu, bukan berarti kita nggak cukup potensi, saudara, untuk menyebarkan kasih itu keluar gereja. Saudara, saya bersyukur di dalam pandemi ada banyak orang yang terketuk hatinya. Bukan cuma anak-anak Tuhan, tapi orang-orang yang kepercayaan yang berbeda untuk mengasihi orang yang kekurangan. Saya harap ada banyak anggota gereja juga melakukan itu. Saya harap GSRI Citra anggotanya juga melakukan itu. Jangan tunggu Allah memberkati berlimpah. 1 bungkus nasi bungkus cukup untuk berbagi. Memberikan orang merasa dihargai dan dikasihi. Kalau engkau pesan makanan dengan Gojek, dengan Grab, dengan apapun, saudara, lebihkan tipsnya buat mereka. Indah, saudara. Ya, saya kadang-kadang pikir hari ini saya sudah melakukan kebaikan apa ya? Saya pergi berjalan, saya lihat orang, saya ajak ngobrol. Pak, ini buat Bapak. Bu, ini buat Ibu. Senang rasa hati. Gak hidup untuk diri sendiri. Saudara jemaat GSRI, yuk kita lakukan kebaikan. Pertama untuk anggota gereja dahulu, lalu keluar. Warnailah gereja sehingga kehidupan gereja GSRI sepadan dengan panggilannya.
Yang terakhir, saudara, ini nasihat. Saya khotbah kayak tukang nasihat karena memang teksnya teks nasihat. Paulus bilang, aku menasihati kamu. Nah, yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya hidup berpadanan dengan panggilan itu? Memelihara kesatuan. Sudah rendah hati, sudah lemah lembut, sudah sabar, sudah saling membantu. Intinya, saudara, harus yang dijaga adalah kesatuan. Saudara-saudara, kesatuan itu justru esensi yang paling penting. Yang menjadi musuh gereja, yang menjadi musuh GSRI Citra, saudara, adalah komunitas yang saling bertikai. Nah, itu harus hati-hati, saudara. Di dalam sejarah gereja dan di gereja manapun, saudara, para hamba Tuhan, majelis, aktivis, kalau sudah bertengkar, terlibat di dalamnya. Kalau gereja bertengkar, saudara, itu pasti melibatkan tiga kelompok orang ini. Hamba Tuhan, majelis, dan aktivis. Baru nanti jemaatnya. Oh, saudara, Yesus tahu betapa kuatnya keegoisan. Ego daripada masing-masing anggota gerejanya. Walaupun sudah ditebus, sedikit orang yang mau mengendalikan diri. Termasuk murid-muridnya, saudara. Saat Tuhan Yesus hendak ke kayu salib, mereka ribut diam-diam. Tapi cukup besar. Karena masing-masing telah memelihara dalam hati mereka ketidaksenangan. Mereka ribut tentang apa? Siapakah yang terbesar di antara mereka? Sedih, bukan? Sedih, saudara. Ini esensi orang-orang percaya. Egonya besar. Tetapi sebetulnya kasih Kristus, penebusan Kristus, kerja Roh Kudus jauh lebih besar. Cuma seringkali tidak mau ditaati. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyedihkan kalau gereja pecah. Saya telah banyak mendengar selama pelayanan saya. Saya melihat beberapa gereja yang akhirnya tidak maju-maju. Karena apa? Karena pertikaian. Saudara, saya mendengar keluhan seorang anak remaja yang sembari nangis berkata gini, saya harus ke gereja mana, Pak? Sejak papa saya keluar dari gereja itu karena bertikai dengan majelis ini, saya dan anak-anak tidak diperbolehkan pergi ke gereja itu. Padahal di gereja itu adalah teman-teman saya. Nah, saudara perhatikan. Ketika kita menjadi majelis, kita jadi hamba Tuhan, kita jadi aktivis, kalau kita sudah bertikai, apalagi kita tidak setuju, kita menyatakan keluar. Yang keluar bukan cuma engkau dan istrimu. Yang keluar juga anakmu, bukan? Dia tidak ngerti apa-apa. Teman-temannya ada di komisi itu. Tapi kita bilang, jangan ke gereja itu lagi. Papa tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena egomu, bukan? Karena engkau tidak dihormati, bukan? Karena engkau dipandang remeh, bukan? Saudara, ketika kita bersikap seperti itu, engkau sama seperti seseorang yang menghadiri pesta dengan celana pendek. Dengan sendal jepit, nggak cocok. Tidak cocok karena engkau tidak berpadanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Menjadi komunitas gereja yang sesuai, yang berpadanan dengan panggilanmu. Menjadi terang. Saudara, perbedaan pendapat pasti. Tidak apa-apa juga berbeda pendapat. Tapi bukan berarti kesatuan gereja harus pecah. Saudara, saya pernah berjanji dalam diri saya ketika dalam komunitas pelayanan akan ribut karena saya akan pamit. Saya tidak akan membawa jemaat. Saya tidak akan membujuk-bujuk jemaat untuk pro saya. Dijauhkanlah hati saya dari seperti itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Apalagi karena saya dosen, saudara ya. Purnawirawan dosen, emeritasi dosen. Jadi nggak punya jemaatnya. Tetapi betapa gampangnya, saudara, seorang hamba Tuhan itu akan terbujuk mengambil langkah untuk membawa jemaat Kristus. Bukan jemaatmu. Jemaat Kristus menjadi pengikutmu. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang sebetulnya mengembalakan itu bukan untuk menjadikan domba-dombanya itu, saudara, menjadi pengikut Kristus. Tetapi mendidik domba-domba itu menjadi pengikut Dia.
Sehingga ketika bertikai, dibawa keluar menjadi pengikut dia. Aduh saudara, ini sesuatu yang tidak benar. Saya berjanji pada diri saya, kalau kamu melayani di satu tempat dan akhirnya ribut, pamitlah keluar. Pamit keluar. Agar kerukunan gereja itu tetap terpelihara. Dan tidak perlu lagi ikut campur. Saudara, saya telah 2 kali menyelesaikan pelayanan. Pertama di Bandung, kedua di Saat. Setelah selesai, saya nggak mau ikut campur, saudara. Saya nggak merasa saya punya pengalaman, saya punya pengetahuan, saya punya paradigma untuk membuat gereja maju sehingga saya cerita terus kemana-mana. Enggak, bagianku telah selesai. Aku diberi tugas oleh Tuhan bagian yang lain, aku jalani dengan ini dengan sukacita. Enggak akan, saudara, tidak dipakai Tuhan. Yang terpenting biarlah komunitas orang percaya itu tetap terjaga. Ayo saudara, di tengah-tengah kita memperingati GSRI ulang tahun ke-26. Hiduplah berpadanan sebagaimana yang Kristus inginkan. Jaga kesatuan gereja. Para hamba Tuhan, rekan-rekanku, barangkali Tuhan menempatkan engkau lama di gereja ini. Atau cuma 1, 2 tahun, atau 5 tahun. Tapi hati-hati ketika engkau ingin pamit meninggalkan gereja ini. Jangan timbulkan klik, jangan timbulkan isu, jangan memanas-manasi. Tidak. Kau tidak akan diberkati Tuhan. Pamit baik-baik, hal yang biasa. Apalagi kalau engkau yakini engkau dipimpin ke tempat yang lain. Tapi jangan tinggalkan luka. Karena semua ini domba-dombamu, saudaramu, ayah ibumu. Bapak Ibu majelis, saya titip pesan berdasarkan firman Tuhan. Sehebat-hebatnya engkau dipakai Tuhan, sehebat-hebat daya pikirmu dan pandainya engkau, hati-hati dengan perkataanmu, sikap tinggi hatimu, karena itu tidak sepadan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sayangi hamba-hamba Tuhan, sayangi jemaatnya, ambil keputusan berdasarkan kasih. Para aktivis yang dikasih Tuhan, engkau adalah masa depan gereja. Ketika gereja mengecewakan engkau, jangan angkat kaki dan pindah gereja lain. Saya mau mengatakan dari luar mereka nampak luar biasa. Tetapi di dalamnya juga kumpul orang-orang yang penuh kekurangan. Engkau akan kecewa lagi. Kemanapun engkau pindah gereja, engkau akan kecewa. Karena sebetulnya kekurangan itu ada juga pada dirimu. Belajarlah menerima kekurangan. Disitulah engkau akan dilatih Tuhan untuk menjadi komunitas orang percaya yang bisa berpadanan dengan Kristus, yang menerima kekurangan orang lain. Semoga hari ini Tuhan merubah hidupmu dengan Roh Kudus-Nya. Semoga hari ini GSRI Citra ditambahkan Tuhan hikmat untuk berjalan, untuk mengikat dengan satu kesatuan, dan akhirnya maju. Karena saudara-saudara ingin berpadanan dengan panggilan anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penebusan yang Engkau lakukan melalui darah Kristus. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang hidup dalam kegelapan ditarik pada terang yang kekal. Kami yang tidak berarti hidup ini menjadi penuh dengan arti. Sekarang Kau mengumpulkan kami sebagai satu gereja, komunitas orang percaya yang dipanggil keluar. Kami ingin berpadanan dengan panggilan itu. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Biarlah Engkau membantu kami dan mengingatkan sekali lagi kepada kami ketika kami hendak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Hamba-Mu berdoa bagi GSRI Citra di ulang tahun ke-26. Ya Tuhan, terima kasih untuk para hamba Tuhan yang sekarang sedang melayani Tuhan di sini. Terima kasih untuk majelis yang berbeban untuk memikirkan kemajuan gereja ini. Terima kasih juga untuk orang-orang Tuhan yang telah berkorban demikian rupa, melayani demikian rupa, bahkan tidak menyayangi waktu, pikiran, tenaga, dan uangnya. Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang seperti itu. Tapi biarlah jemaat-Mu yang bagaimanapun keadaannya, boleh ikut memikirkan, boleh mensumbangsi apa yang mereka miliki. Lebih daripada itu, ikat kami dengan satu kasih untuk saling tolong-menolong.
yang berkekurangan merasa dikasihi, yang berkelebihan merasa diberkati oleh Tuhan untuk mampu memberikan, menolong orang lain. Selebih dari itu Tuhan, kami juga bisa berbagi bagi orang-orang di luar gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak kaya tapi kami tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami seringkali terjepit, tapi kami tidak putus asa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu kemurahan-Mu. Bangkitkan, pulihkan, juga buatlah gerejamu GSRI Citra maju Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi tempat perteduhan bagi kami. Perteduhan yang membawa damai sejahtera-Mu bagi kami sekeluarga, bagi anak-anak kami, dan bagi cucu-cucu kami dan generasi muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Semoga kita terus dipimpin Tuhan dan taat pada firman-Nya. Terima kasih untuk Pendeta Beni Solihin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kita sebagai anak Tuhan untuk berpadanan dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita sudah belajar tadi bagaimana kita menjaga panggilan kita sesuai dengan panggilan kita dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dan juga menjaga kesatuan roh ya sudah Tuhan berikan buat kita. Baik, kita akan bersama-sama akan merayakan ulang tahun yang ke-26 ini dan ucapan syukur. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, beberapa waktu yang lalu sudah dibagikan lilin ya, lilin untuk kita tiup di rumah masing-masing ya. Tolong dipersiapkan, tolong dinyalakan ya. Saya di sini bersama dengan anak-anak Tuhan dan juga majelis akan bersama-sama juga di sini ya menyalakan lilin 26 ini ya. Dan jemaat silakan mempersiapkan lilinnya di rumah masing-masing. Baik, kita akan menyanyikan pujian selamat ulang tahun, dan kepada seluruh majelis hamba ya, Tuhan dipersilakan untuk naik ke panggung. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin ini, dan Guru Injil Nando akan meniup lilin. Dengan hormat semua hamba Tuhan dan majelis diundang untuk maju ke depan. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan padamu gerejaku, padamu gerejaku. Selamat ulang tahun. Sekali lagi, yang di tempat ini boleh bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Kami mengucap
Siap ya, jemaat yang di rumah? Siap kita mau tiup bareng-bareng ya. Lilin yang di rumah dan saya akan tiup di sini, nggak apa-apa ditiup ya. Lilinnya ada di sini ya. Kita hitung ya, 3, 2, 1 ya. Oke. Oh, di sini juga bisa. Oke. Drum siap? 3, 2, 1. Selamat ulang tahun. Kiranya kita terus boleh berduka cita, terus memelihara kesatuan di dalam roh, dan juga tetap saling mengasihi satu dan lain. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dan kasih yang kekal, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan selama 26 tahun bagi gerejamu dengan anak-anak Tuhan yang kau tempatkan di GSRI Citra di Kalideres ini ya Bapa. Engkau yang sudah memimpin, Engkau yang melawat kami, Engkau yang menopang, menjaga kami melalui Roh Kudus-Mu dengan firman Tuhan yang terus menuntun langkah kehidupan kami. Dan juga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar melalui hamba-Mu Pendeta Beni Solihin. Mengingatkan kepada kami untuk kami sungguh-sungguh berpadanan sesuai dengan panggilan kami sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk kami terus boleh bersekutu, saling mengasihi, dan juga bersama-sama belajar firman Tuhan, bersekutu untuk dikuatkan, didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami sungguh-sungguh memiliki kerinduan, rasa lapar dan haus untuk sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, di masa-masa begini begitu sulit dalam kehidupan kami. Mungkin kami kehilangan sukacita, tapi kami percaya melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan bahwa sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang tidak pernah mengecewakan dan juga yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, pada hari yang penuh ucapan syukur ini kami juga bersatu hati berdoa, memohon kepadamu agar Engkau memberikan 300 jiwa yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati, true saving faith, jiwa yang setia, jiwa yang melayani Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami bersama. Kami memohon kepadamu karena Engkau Allah yang sudah memberikan kehidupan, Allah-Mu yang memberikan kepada kami sukacita, Allah yang melawat gerejamu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kasih setiamu. Biarlah iman kami terus bertumbuh ya Bapa dalam pengenalan akan Engkau dengan penuh sukacita. Biarlah melalui momen ulang tahun yang ke-26 ini kami terus boleh memelihara kesatuan roh. Kami mau bersekutu di dalam persatuan PPA, persatuan CFC, persatuan 2 pagi, ibadah minggu, dan juga disiplin pribadi di dalam kehidupan kami. Dan juga saling memelihara, saling mengasihi, menunjukkan kasih Kristus kepada saudara-saudara seiman. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala gereja kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Hamba Tuhan diaken silakan duduk kembali. Jemaat juga boleh duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan paduan suara yang akan kita lihat dari layar monitor. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian persembahan paduan suara dari beberapa anak Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah hari Minggu akan dilaksanakan besok tetap secara hybrid bagi jemaat Tuhan agar mempersiapkan diri karena besok akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dan kita akan mengakhiri ibadah syukur HUT ulang tahun GSRI yang ke-26. Biarlah kita sama-sama mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan atas gereja kita, dan biarlah gereja kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang maju, dan menjadi gereja yang berdampak bagi umat Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang jemaat yang ada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyatakan kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sudah merancangkan kebaikan dalam kehidupan kita melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita melalui penebusannya menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi gerejanya. Dan kiranya Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita senantiasa menguatkan kita, memimpin, menegur, menopang kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Allah kita sumber damai sejahtera itu menyertai, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah syukur selesai.
Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun kepada SRI Citra yang ke-26. Semoga jemaatnya bertumbuh dan rajin berdoa dan belajar firman Tuhan dan rajin melakukan penginjilan. Selamat kepada semua jemaat. Puji Tuhan yang sudah memberkati gereja GSRI Citra. Kiranya terus bisa bertumbuh dan menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat ulang tahun gerejaku. Shalom. Doa kami di hari ulang tahun GSRI Citra tahun ini, kiranya seluruh jemaat boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan tetap menjadi gereja yang bermisi dan membawa dampak bagi sekelilingnya. Selamat ulang tahun GSRI Citra yang ke-26. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GSRI Citra. Terus semangat dalam bermisi. Ke seluruh bumi beritakan Injil. Shalom, salam sehat selalu bagi kita semua. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada GSRI Citra yang ke-26. Sesuai dengan firman-Nya yang diberitakan, GSRI bertumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih GSRI yang telah memberikan firman dan bimbingannya kepada kami selama ini. Happy birthday! Shalom jemaat Tuhan. Saya Mulyadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Santapan Rohani Indonesia GSRI Citra yang ke-26. Harapan saya adalah Gereja Santapan Rohani Indonesia GSRI Citra boleh menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, boleh bertumbuh di dalam iman dan percayanya kepada Tuhan, dan juga boleh menjadi suatu komunitas di mana anak-anak Tuhan boleh berbagi pengalaman kehidupan mereka bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ke-26 kepada gereja kami tercinta GSRI Citra. Kiranya di usia ini GSRI makin besar pada pengajaran bertumbuh dengan sehat, sehingga makin banyak jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk GSRI Citra yang ke-26 tahun. Kiranya tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat dan teguh dalam mencari lebih banyak jiwa lagi untuk Tuhan, dan dapat selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Subeni. Bok Subeni, terima kasih pelayanannya, untuk Bok Su. pelayanannya. God bless. Tetap semangat melayani. Terima kasih, Bok Subeni. Terima kasih Boksu Beni. Terima kasih Boksu Beni, Tuhan berkati. Terima kasih Tanti. Selamat ulang tahun geserku. Happy birthday. Happy birthday Heni. Happy birthday Nona. Long, terima kasih pelayanannya bersama Glow. Nanti lagi di Kalimantan. Iya, Tanti lagi di Kalimantan loh. Happy birthday. Terus Tanti, nggak putus-putus. Puji Tuhan hari ini stabil, tadi sempat putus sebentar, sempat turun, tapi stabil. Selamat ulang tahun Citra di Malang. Ya, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun GSRI. Night. Oke. Tuh, dadah. Selamat ulang tahun semua. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat semua. Selamat ulang tahun. Selamat malam. Ya, God bless you all. Mau pinjam.